Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki punya efek domino. Keputusan majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan membawa angin segar bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Hukum yang menggambarkan secara jelas, secara tegas apa sih yang terjadi, kondisi yang sebenarnya pada peristiwa 27 Agustus 2016 lalu. Novum itu memang tidak pernah beredar sebelumnya, tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, dan tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Sebelumnya, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Otto Hasibuan, mengajukan peninjauan kembali. Otto menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan, maka 7 terpidana lainnya yang masih mendekam di penjara juga harus dibebaskan. Menurut Otto, bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tak berdasar. Kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah? Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa 11 orang lah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada 3 ternyata sampai sekarang tidak diadili, dan positif oleh polisi dinyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti konstruksi hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun oleh pengadilan itu menjadi tidak berdasar. Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Purnawirawan Ugro Seno mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta mengungkap kasus tewasnya Vina. Tim gabungan terdiri dari para ahli di bidangnya, mulai dari ahli DNA hingga otopsi. Tujuannya, tim nantinya mendapat analisis yang lengkap. Menurut Ugro Seno, tim gabungan juga harus langsung diamanatkan pembentukannya oleh Presiden selaku pemimpin negara. Ya, saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai Presiden yang menyatakan sudah saya sampaikan kepada Kapolri. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga mengaku siap membantu keluarga Vina jika menemukan bukti-bukti baru kasus pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 lalu. Pengajuan peninjauan kembali oleh 7 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, dan Rivaldi Aditya. Pengajuan peninjauan kembali oleh para terpidana hanya berselang 3 jam usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan Peggy Setiawan bebas dari status tersangka. Tim Liputan Kompas TV.